Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anan Imam Rafsanjani dengan NIM 2201041117 dari Prodi HPI. Saya ingin menuntaskan tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pembimbing yaitu Novi Herianti. Tugas tersebut yaitu yang pertama pengertian kekuasaan negara, yang kedua pengertian kedaulatan hukum, dan yang ketiga perbedaan kontras antara kekuasaan negara dan kedaulatan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan negara. Kekuasaan negara yaitu otoritas atau kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan suatu negara seperti yang diinginkan. Ada beberapa pendapat mengenai macam-macam kekuasaan negara. Filsuf Inggris yang bernama John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan federatif. Nah, kekuasaan negara ini adalah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi itu pada penguasanya. Jadi seluruh elemen-elemen negara, seluruh masyarakat itu tunduk kepada penguasa negara. Jadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah pemimpin. Nah, di situ semuanya dari masyarakat, pemerintahan, dan bahkan yang termasuk dalam semua elemen dalam negara itu tunduk pada pemimpin negara. Itu yang masuk dengan kekuasaan negara. Yang kedua, kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum yaitu negara yang tunduk terhadap hukum. Yang dimaksud tunduk terhadap hukum begini. Dalam suatu negara, mau itu pemerintah, mau itu masyarakat, mau itu siapapun dalam suatu negara itu tetap tunduk terhadap hukum yang telah dibuat oleh negara tersebut. Dan kedaulatan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu ya hukum. Nah, kedaulatan hukum merupakan modal awal dalam sebuah negara, di mana semua elemen masyarakat disatukan dalam suatu pemerintahan yang memiliki kedaulatan dalam hukum. Kedaulatan hukum atau yang kedaulatan hukum yang dijelaskan oleh saya barusan itu kan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi kekuasaan tertinggi pada suatu negara tersebut secara teori kedaulatan hukum itu terletak pada hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Nah, itu dia. Dan perbedaan kontras antara kekuasaan negara dan kedaulatan hukum yaitu perbedaan kontras antara kekuasaan negara dan kedaulatan hukum yaitu terletak pada kekuasaan dan hukumnya, yang mana kekuasaan tertinggi dalam kekuasaan suatu negara yaitu terletak pada pemimpin suatu negara, yang mana pemimpin tersebut adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur rakyat-rakyat untuk mencapai suatu keadilan yang makmur untuk seluruh rakyatnya. Nah, berarti intinya kekuasaan negara, aturan dan hukum terletak pada penguasa negara tersebut. Itu kekuasaan negara. Sedangkan pada kekuasaan pada kedaulatan hukum yaitu terletak pada hukum suatu kedaulatan itu sendiri, yang mana seluruh elemen negara yaitu rakyat, pemerintah, dan negara tunduk pada hukum kenegaraan tersebut. Jadi intinya adalah, kesimpulan dari penjelasan saya adalah kekuasaan negara terletak pada pemimpin negara atau penguasa negara. Sedangkan kedaulatan hukum, hukumnya atau penguasanya atau kekuasaannya itu terletak pada hukum negara tersebut. Begitu. Sekian dari penjelasan tentang materi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih kepada dosen pembimbing karena telah membimbing saya untuk memahami materi dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.